Jadi ada orang bertanya, komposisi penduduk di IKN itu berapa? Jadi sekedar informasi saja, di sana itu Jawa 35%, Sulawesi sekitar 30%, dan sisanya adalah Kalimantan. Lanjut, siapa lagi? Silahkan. Assalamualaikum 3 menit warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Bapak Dirjen dan selamat kepada pengurus baru. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan mengenai tugas kita sebagai lembaga pendidikan tinggi. Yang pertama adalah penyediaan SDM. Yang kedua adalah pengembangan teknologi seperti yang sudah banyak dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Mengenai pengembangan SDM, kita tahu bahwa kita sudah berada di era global. Nah, kita tidak bisa menghalangi misalnya industri maupun tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Demikian juga kita tidak bisa dihalangi untuk bekerja di tempat lain. Nah, sebagai Fakultas Teknik, tentunya kita punya tugas dalam hal pengembangan SDM yang memenuhi standar yang cukup. Nah, seperti kita ketahui, kalau misalnya saya ke Jakarta, itu sebagian besar apartemen dihuni oleh orang Asia Selatan dan Asia Timur yang bekerja di teknologi. Nah, itu adalah tugas utama kita. Apalagi kalau kita ke daerah, rata-rata investasi tentang pertambangan itu hampir diisi oleh tenaga kerja asing, walaupun untuk teknologi yang rendah misalnya. Nah, ini adalah tugas kita. Kita sebenarnya bukan cuma pengembangan teknologi, tetapi bagaimana menyediakan SDM yang bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa sistem level keahlian kita tahu ada KKN yang 9 level. Nah, dari hasil diskusi saya dengan teman-teman industri, mereka sebenarnya cuma punya 4 level, non-skill, skill, analisis, dan manager. Nah, kita untuk S1 misalnya berada pada posisi skill, naik ke sedikit analisis. Nah, itu yang sangat kurang di kita. Sehingga sebagian besar tenaga untuk bidang-bidang tersebut diisi oleh tenaga asing untuk misalnya pengembangan industri yang membutuhkan teknologi. Nah, di sini adalah peran kita. Sementara kalau kita lihat universitas, khususnya Fakultas Teknik, harus bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja, karena bukan hanya mengembangkan teknologi, tetapi kita juga harus berusaha bagaimana menciptakan orang-orang yang betul-betul bisa ikut dalam industri tersebut. Kalau misalnya kita ingin mengembangkan teknologi, tentu kita juga harus menjadi motivator dan penggerak. Jadi alumni kita usahakan bisa menjadi pengembang teknologi. Kalau misalnya kita yang di kampus ingin cuma mengembangkan teknologi, tentu seperti yang disebutkan Prof. Nisan dan sebelumnya, kita bukan bidangnya kita harus berusaha untuk itu. Nah, dalam pengembangan SDM tentu ada kesulitan di antara kita, mungkin untuk universitas besar, mungkin sudah mapan masalah lab dan sebagainya, tetapi untuk universitas yang baru berkembang, tentu masalah pengembangan SDM ini dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor pendidik atau dosennya, kemudian fasilitasnya. Nah, itu perlu ada kolaborasi misalnya. Karena misalnya begini, saya ingin mengajar atau mengembangkan teknologi tertentu. Kalau saya mulai dari awal itu tentu agak sulit, jadi kita perlu kolaborasi untuk mempercepat proses ahli teknologi tersebut. Jadi tugas kita FBTI adalah pertama yang saya sebutkan tadi, bagaimana bisa menciptakan sistem pendidikan yang bisa memenuhi standar dan menciptakan tenaga kerja yang betul-betul dibutuhkan oleh bangsa kita. Kalau saya di Unpad, Pak, saya tidak pikir saya mau terima sebanyak-banyaknya mahasiswa, karena tujuan saya adalah untuk memperbanyak tenaga teknik, karena tenaga teknik yang kami butuhkan di Sulawesi Tengah misalnya tidak langsung yang tinggi, mungkin yang sederhana dulu. Jadi pikiran saya bagaimana menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Jadi kita tidak usah terlalu tinggi, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan bagaimana supaya masyarakat itu bisa kita kembangkan sehingga bisa mereka menerapkan dan mengembangkan teknologi tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam